Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofira Manti Safira. Saya mahasiswi Universitas Negeri Padang, jurusan D3 Akuntansi 2019. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas beberapa contoh soal bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Nah, sebelum kita membahas contoh soal ini, alangkah baiknya kita mengerti materi apa yang kita bahas, yaitu mengenai soal ini kita akan membahas materi tentang kombinasi bisnis, yang mana di sini kombinasi bisnis ini terdiri dari dua, yaitu ada tentang sistem fusi, yang mana fusi ini adalah peleburan, dan yang kedua ada akuisisi. Nah, di fusi ini juga terdiri atas dua, yaitu ada merger dan konsolidasi. Nah, untuk merger sendiri yaitu penggabungan antara dua perusahaan. Nah, misalkan di sini ada PTA akan membeli PTB, sehingga PTB ini akan dibubarkan. Jadi PTA akan mengambil alih aset dan liabilitas dari PTB tersebut. Nah, lanjut kita akan membahas konsolidasi dari bagian fusi ini. Yang mana konsolidasi ini perusahaan A dan B bergabung di suatu perusahaan baru. Maksudnya itu misalkan perusahaan A ditambah perusahaan B akan menjadi perusahaan C. Sehingga perusahaan A dan perusahaan B ini bubar atau tidak digunakan lagi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan persamaan antara merger dan konsolidasi. Di sini ada dua persamaan, yaitu persamaan pertama ada perusahaan yang dibubarkan. Kemudian persamaan yang kedua, mereka ini mengambil alih aset dan liabilitas atau hutang. Dan selanjutnya kita masuk ke perbedaan fusi dan akuisisi, yang mana ciri-cirinya yang pertama tidak ada yang dibubarkan, sedangkan untuk yang kedua fusi ini dibubarkan. Berarti untuk akuisisi ini tidak ada yang dibubarkan. Kemudian akuisisi ini diambil alih kepemilikan. Kemudian untuk fusi ini ambil alih aset dan utangnya, diambil alih lagi aset atau utangnya. Nah, jadi antara akuisisi dan fusi ini yaitu ada beberapa perbedaan atau kebalikannya. Nah, baiklah, setelah saya menjelaskan beberapa pemahaman materi, kita akan masuk ke pembahasan soal. Nah, seperti yang kita lihat, ini ada contoh soal yang mana di sini dijelaskan pada tanggal 1 Januari 2019, PT Nusantara mengakuisisi seluruh saham PT Sumatera, di mana PT Sumatera akan dibubarkan. Nah, biaya yang dikeluarkan PT Nusantara sehubungan dengan akuisisi ini adalah sebesar 5 juta rupiah untuk biaya langsung dan 2 juta rupiah untuk biaya penerbitan saham yang dikeluarkan. Nah, ini adalah laporan posisi keuangan kedua perusahaan tersebut sebelum kombinasi bisnis terjadi. Nah, jadi yang dipertanyakan di sini adalah PT Nusantara mengeluarkan modal saham sebanyak 10.000 lembar dan saham biasa yang memiliki harga pasar 15.000 per lembar. Dan yang B, PT Nusantara mengeluarkan modal saham sebanyak 10.000 lembar saham biasa yang memiliki harga pasar 11.000 per lembar. Nah, baiklah, kita akan masuk ke pembahasan. Nah, dari ciri-ciri soal ini kan dikatakan bahwa PT Nusantara ini sudah mengakuisisi PT Sumatera dan PT Sumatera akan dibubarkan. Nah, sesuai dengan pembahasan yang kita bahas sebelumnya, berarti ini termaksud dari
ciri-ciri fusi. Nah, fusi ini kan tadinya terdiri dari dua, yaitu kan ada merger dan akuisisi. Nah, sesuai pemahaman saya, ini termasuk merger karena ini adalah penggabungan antara dua perusahaan. Karena itu soal ini kita bahas mengenai merger. Nah, di sini untuk menjawab pertanyaan yang A, yaitu ada merger yang diasumsikan, yang mana di sini ada 10.000 lembar dan 15.000 per lembarnya. Kemudian untuk mencatat investasi pada PT Sumatera ini, untuk di debitnya itu investasi pada PT Sumatera yaitu ada 150 juta. Nah, di mana kita dapatkan 150 juta ini? Yaitu 10.000 per lembar ini tadi atau saham ini tadi kita kalikan dengan harga pasar sebesar 15.000 per lembar, maka didapatkan di debitnya sebesar 150 juta. Nah, lanjut untuk di bagian kreditnya, di sini ada modal saham. Nah, modal saham ini didapatkan sebesar 100 juta ini dari 100 juta ini. Nah, untuk modal saham ini didapatkan sebesar 100 juta, yaitu yang tertera dari 10.000 ini berarti 10.000 ini tadi, 10.000 lembar ini dikalikan dengan 10.000 lembar per saham, maka didapatkan 100 juta. Nah, sedangkan untuk agio saham ini didapatkan hasil dari pengurangan antara 150 juta dengan 100 juta, maka agio sahamnya akan mendapatkan 50 juta. Karena itu 50 juta ini disebut dengan agio saham di kredit. Selanjutnya kita masuk ke mencatat penerimaan aset dan liabilitas PT Sumatera. Nah, jadi timbullah pertanyaan apa saja yang ada di debitnya. Tentu saja di sini aset yang ada di PT Sumatera sesuai dengan nilai wajarnya, yaitu pada debitnya itu ada kas sebesar 5 juta, piutang neto sebesar 5.600.000, persediaan barang dagang 25 juta, tanah 60 juta, bangunan neto 45 juta, dan peralatan neto 21 juta. Nah, yang terletak pada kredit ini tentunya yaitu utang-utang yang dikatakan, yaitu ada utang usaha sebesar 9 juta dan kewajiban lainnya sebesar 14.500.000 dan investasi PT Sumatera 150 juta. Nah, jadi 150 juta ini adalah yang kita cari pada sebelumnya, yaitu pada investasi PT Sumatera. Nah, setelah itu kita akan menambahkan semua hasil pada debit, kemudian dikurangi dengan hasil pada utang-utang ini, maka akan mendapatkan selisihnya yaitu sebesar 12.200.000. Nah, itu karena letaknya paling kecil, maka ini akan diletakkan pada debit, yaitu sebagai goodwill. Nah, selanjutnya, jika teman-teman belum paham, ini adalah contoh cara mencari goodwill-nya, yang mana nilai investasi yang 150 juta ini tadi dikurangi dengan nilai aset bersih dari total keseluruhan ini tadi, kecuali goodwill, maka akan mendapatkan goodwill-nya sebesar 12.200.000. Nah, selanjutnya kita masuk ke asumsi yang B, yaitu ada merger dalam artian 1.000 lembar per 11.000 lembar. Nah, di sini kita akan mencatat investasi pada PT Sumatera tadi. Nah, di sini untuk investasi pada PT Sumatera juga didapatkan sebesar 100 juta 10.000 rupiah. Ini pada debit. Cara mendapatkannya sama dengan mencari
mencari jawaban dari soal sebelumnya, yaitu pada merger, yaitu 10.000 per lembar ini dikalikan dengan 11 lembarnya atau 10.000 lembar per saham ini. Nah, kemudian untuk modal saham dan agios modal saham ini didapatkan dari 10.000 lembar per saham ini dikali juga dengan 10.000 lembar per saham, maka akan mendapatkan 100.000. Nah, kemudian untuk agios saham ini adalah hasil dari selisih antara 110.000 ini dengan 100 juta 10.000 dikurang dengan 100 juta, maka akan mendapatkan 10 juta. Maaf sebelumnya. Nah, tadi mengenai biaya kombinasi pada A, saya lupa menyampaikannya dan juga lupa membuat, tapi pada catatan saya membuat biaya kombinasi bisnis. Nah, di sini saya akan menjelaskan biaya kombinasi bisnis ini dari mana dapatnya, yaitu dengan nah, jadi ini adalah contoh pencatatan jurnalnya, yang mana di sini ada kombinasi bisnis sebesar 5 juta sesuai yang disampaikan pada soal, dan kemudian tambahan modal di sektor sebesar 2 juta rupiah. Dan untuk kreditnya di sini ada kas yaitu sebesar 7 juta. Nah, di mana ini didapatkan sebesar 7 juta? Karena biaya kombinasi bisnis ini dan tambahan modal di sektor ini dikeluarkan langsung dari PT Sumatera. Maksudnya itu kasnya atau uangnya dikeluarkan dari PT Sumatera, maka kas pada kredit ini keluar sebesar 7 juta rupiah. Nah, untuk pemahaman selanjutnya ini sudah dijelaskan pada soal A atau asumsi A. Nah, baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Jika ada kesalahan kata atau penyampaian kata yang tidak tepat, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.